Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Fikri Aditya Rahman, kelas 10 MIPA 3, Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pada hari ini kita akan membahas 9 hal yang membatalkan puasa menurut kitab fikih puasa karangan Buya Yahya, pengasuh LPD Al-Bahjah, Cirebon. Sesuatu yang amat penting di dalam ilmu puasa yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa ada 9 perkara. Pertama, masuknya sesuatu ke dalam salah satu dari 5 lubang tubuh. Yang dimaksud 5 lubang tubuh yaitu 1. Mulut. Hukum memasukkan sesuatu ke dalam mulut dibagi menjadi 4. Yang pertama, hukum yang membatalkan. Dikatakan membatalkan yaitu pada saat memasukkan sesuatu ke dalam mulut dengan sengaja dan menelannya dengan sengaja, maka itu hukumnya membatalkan puasa, kecuali ludah. Catatan di sini, masalah ludah, menelan ludah pada saat puasa itu tidak membatalkan puasa, dengan syarat 1. Ludah kita sendiri. Yang kedua, ludah itu tidak bercampur dengan hal-hal yang lain. Yang ketiga, ludah itu masih berada pada tempatnya, yaitu pada mulut. Jika menelan ludah di luar mulut, maka batal puasanya. Hukum yang kedua yaitu makruh. Dikatakan makruh yaitu pada saat memasukkan sesuatu ke dalam mulut dengan sengaja tanpa ditelan, dengan niatan hanya untuk bermain-main. Contohnya, memasukkan permen ke dalam mulut tanpa ditelan tapi hanya untuk bermain-main, maka hukumnya makruh. Yang ketiga yaitu mubah, yaitu pada saat juru masak mencicipi masakannya dengan niatan membenahi rasa, maka di sini hukumnya mubah, bukan makruh. Di sini juga tidak terikat pada juru masak, tapi siapapun yang lagi memasak, dengan catatan tidak boleh ditelan. Yang keempat yaitu sunnah, yaitu pada saat berkumur-kumur ketika berwudu. Meskipun pada saat berpuasa, berkumur-kumur ketika berwudu itu hukumnya sunnah. Kalau tertelan, itu pun tidak membatalkan puasa, dengan catatan berkumur-kumurnya itu dalam konteks yang wajar dan tidak berlebih-lebihan. Lubang tubuh yang kedua yaitu hidung. Masuknya sesuatu ke dalam hidung itu membatalkan puasa. Adapun batasan dalam hidung adalah bagian yang jika kita memasukkan air akan terasa panas, yaitu bagian hidung atas di dekat mata. Yang ketiga yaitu telinga. Menjadi batal jika kita memasukkan sesuatu ke dalam telinga kita. Yang dimaksud dalam telinga adalah bagian yang tidak dapat dijangkau oleh jari kelingking. Jika ada sesuatu yang masuk melebihi bagian itu, maka batal puasanya, termasuk air, termasuk katembat, meskipun niatnya hanya untuk membersihkan. Yang keempat yaitu kubul atau alat untuk buang air kecil. Jika ada sesuatu yang masuk melalui kubul, maka hukumnya membatalkan puasa, meskipun pada saat yang darurat atau untuk kesehatan. Yang kelima adalah dubur atau alat untuk buang air besar. Hukum masuknya sesuatu ke dalam kubul dan dubur itu sama, yaitu membatalkan puasa, termasuk jari pada saat beristinja. Hal yang membatalkan puasa nomor 2 yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa, entah dengan cara mencium sesuatu yang busuk dengan sengaja atau memasukkan sesuatu ke dalam kerongkongan dengan sengaja yang berakibat muntah. Berbeda jika muntahnya itu tidak disengaja. Jika tidak ada unsur kesengajaan, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Catatan di sini, kita tidak boleh menelan ludah sehabis muntah jika belum dibersihkan dengan air. Jika kita menelan ludah yang bercampur dengan muntah, itu hukumnya membatalkan puasa. Yang ketiga yaitu berjima. Berjima itu berhubungan suami istri pada saat siang hari ketika berpuasa, hukumnya membatalkan puasa. Dan bagi orang yang melakukan hal tersebut didapati 2 hukuman.
Pertama, mengkodo puasanya. Yang kedua, membayar kafarat atau denda. Kafarat denda berjimak pada saat puasa yaitu pertama, memerdekakan budak. Jika tidak bisa menyelesaikan yang pertama, maka ambil yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak bisa yang kedua, maka ambil yang ketiga, yaitu memberi makan 60 fakir miskin, dengan syarat makanan yang diberikan adalah makanan untuk zakat fitrah. Yang keempat yaitu keluar mani dengan sengaja, entah itu dengan tangannya atau yang lainnya. Jika dilakukan di siang hari dengan unsur sengaja, maka hukumnya membatalkan puasa. Akan tetapi jika tidak disengaja, contohnya seperti mimpi basah, maka itu tidak membatalkan puasa. Yang kelima yaitu hilang akal. Hilang akal dibagi menjadi 3. Pertama, gila. Gila sengaja ataupun tidak sengaja, hukumnya membatalkan puasa. Yang kedua, mabuk dan pingsan. Mabuk dan pingsan dengan sengaja itu membatalkan puasa. Tetapi jika mabuk dan pingsannya itu tidak disengaja, hukumnya tidak membatalkan puasa selama kurun waktunya itu sebentar. Jika mabuk dan pingsannya itu tidak disengaja, tetapi waktunya itu 1 hari penuh, maka hukumnya membatalkan puasa. Hilang akal yang ketiga yaitu tidur. Tidur di sini tidak membatalkan puasa meskipun dilakukan 1 hari penuh. Yang keenam yaitu haid. Haid itu membatalkan puasa meskipun datangnya sesaat sebelum berbuka. Yang ketujuh yaitu melahirkan. Melahirkan itu membatalkan puasa, maupun itu melahirkan bayi ataupun melahirkan bakal bayi. Yang kedelapan yaitu nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar sehabis melahirkan. Itu dihukumkan membatalkan puasa. Yang kesembilan, murtad atau keluar dari agama Islam. Demikian 9 hal yang membatalkan puasa. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, dan juga semoga puasa kita bernilai sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, minta halal minta ridho apabila ada kesalahan kata atau yang lain yang dapat menyinggung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.